Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil dari kelas PT IKF, akan membahas tentang hardware komputer atau perangkat keras komputer dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer. Nah, di sini pembahasannya memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, perangkat keras input-output. Lalu ada proses pada perakitan komputer. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Di sini untuk definisinya, perangkat keras atau hardware merupakan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Namun, batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram jika kita tidak berbicara tentang firmware. Apa itu firmware? Yaitu merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Lalu untuk kebalikan dari hardware, yaitu perangkat lunak, yang merupakan bagian yang non-material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi, dan program-programnya. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Nah, di sini sistem komputer memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, unit pemrosesan sentral atau dalam bahasa Inggris Central Processing Unit yang biasa disingkat CPU. Yang kedua, memori ROM dan RAM. Lalu ada input atau output. Dalam sistem komputasi banyak sekali hardware. Dalam hal ini masalah komputasi kita batasi hanya pada PC atau personal computer. Nah, PC ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. Nah, di sini untuk CPU memiliki 11 komponen. Yang pertama, prosesor. Yang kedua, motherboard atau mainboard. Yang ketiga, RAM atau random access memory. Yang keempat, VGA card atau video graphic array. Kelima, hard disk drive atau HDD. Lalu ada floppy disk drive. Lalu yang ketujuh, CD-ROM atau DVD-ROM drive. Lalu ada network adapter. 9 sound card dan speaker. 10 power supply dan UPS dan casing. Nah, di sini dalam pokok pembahasan kedua, input-output akan dijelaskan secara rinci tentang komponen-komponen sebelumnya. Yang pertama ada prosesor. Nah, prosesor ini atau mikroprosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Nah, adapun produsen prosesor yang terbesar di dunia yaitu Intel dan AMD. Nah, di sini Intel dan AMD mengeluarkan beberapa seri prosesornya. Di antaranya dari kubu Intel ada seri 386, Pentium, Celeron, dan sebagainya. Lalu untuk kubu AMD ada AMD Athlon, Duron, Opteron, dan sebagainya. Lalu komponen yang kedua ada motherboard, yang merupakan papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen, sehingga komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Nah, di sini motherboard dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ATX dan non-ATX. Lalu untuk komponen yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, yang merupakan memori utama sebuah PC. Nah, RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. RAM ini dibedakan menjadi 2 jenis yang paling banyak digunakan, yaitu SDRAM dan RDRAM. Lalu komponen selanjutnya ada VGA card atau video graphic array, yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Lalu ada hard disk drive atau HDD, yang merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA dan IDE. Lalu ada floppy disk drive atau FDD, yang biasa dikenal dengan FDD, yang merupakan alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket.
Lalu untuk komponen selanjutnya ada CD-ROM dan DVD-ROM drive, yang merupakan alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Lalu ada network adapter, yang merupakan alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada sound card dan speaker yang berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Lalu ada power supply dan UPS yang merupakan mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Nah, selain power supply dikenal juga UPS. Nah, UPS ini merupakan singkatan dari Uninterruptible Power Supply, yang merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti. Lalu ada keyboard, yang merupakan alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Nah, lalu ada komponen input mouse yang memungkinkan pointer atau kursor bergerak ke segala arah. Lalu ada scanner yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar. Lalu ada barcode reader yang berfungsi untuk memasukkan data dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Lalu komponen terakhir ada monitor, yang merupakan komponen utama untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya adalah tahap perangkaian perakitan komputer. Mula-mula penyiapan motherboard, yang kedua memasang prosesor, yang ketiga memasang heatsink, yang keempat memasang modul memori, kelima memasang motherboard pada casing, lalu memasang power supply, lalu memasang kabel motherboard dan casing, lalu memasang drive, memasang card adapter, dan penyelesaian akhir. Nah, untuk langkah pertama di sini untuk penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Kedua, memasang prosesor. Nah, di sini prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasangnya itu prosesor jenis soket dan slot berbeda dari jenis soketnya. Kedua, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Lalu tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Lalu masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soketnya. Lalu turunkan kembali tuas pengunci. Lalu proses yang ketiga yaitu memasang heatsink. Pemasangan heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor yang terdapat pada fan dihubungkan ke slot yang ada pada motherboard. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu memasang modul memori. Modul memori dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis SIMM dan jenis DIMM dan RIMM. Untuk jenis SIMM, pertama sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Lalu dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Lalu untuk jenis selanjutnya itu jenis DIMM dan RIMM. Yang pertama, cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya di DIMM dan RIMM pada posisi lekukannya saja. Kedua, rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot.
Lalu langkah yang terakhir dalam pemasangan modul memori yaitu kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Lalu proses kelima itu pemasangan motherboard pada casing. Pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Kedua, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Lalu tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Lalu pasang bingkai port I/O pada motherboard jika ada. Lalu terakhir pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Proses keenam ada pemasangan power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup penguncinya. Lalu, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Lalu proses ketujuh itu memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama, setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Kedua, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Lalu, pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Lalu, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Lalu perhatikan posisi pin 1 untuk memasangnya. Lalu, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci pelat tertutup lubang port tersebut, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Lalu, bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Terakhir, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Proses selanjutnya yang ke-8 itu memasang drive. Pertama, copot pelet penutup bay drive atau ruang untuk drive pada casing. Yang kedua, masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur setting jumpernya. Lalu, sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. Lalu hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dahulu. Lalu ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive-nya. Lalu bila ada kabel IDE terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumpernya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Lalu konektor IDE secondary daripada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan, langkah selanjutnya itu floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Lalu yang terakhir, sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. Untuk pemasangan card adapter, proses ke-9, yaitu pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik, tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Kedua, pasang skrup penahan card casing. Lalu, hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Lalu proses ke-10, terakhir, itu penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser pintunya. Lalu yang kedua, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. 3, pasang konektor monitor port video card. Lalu pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Lalu hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial. Lalu hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Lalu dalam proses pengujian atau penyelesaian, nah di sini hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dari suara speaker.
Lalu program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila ada kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep. Lalu jika terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk ke program BIOS. Selanjutnya periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Lalu beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Lalu simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Lalu yang terakhir, setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Nah, itulah tadi proses perangkitan komputer yang merupakan pembahasan terakhir dari hardware komputer ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil dari kelas PT IKF, akan membahas tentang hardware komputer atau perangkat keras komputer dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer. Nah, di sini pembahasannya memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama, perangkat keras. Yang kedua, perangkat keras input-output. Lalu ada proses pada perakitan komputer. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Di sini untuk definisinya, perangkat keras atau hardware merupakan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Namun, batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram jika kita tidak berbicara tentang firmware. Apa itu firmware? Yaitu merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Lalu untuk kebalikan dari hardware, yaitu perangkat lunak, yang merupakan bagian yang non-material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi, dan program-programnya. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Nah, di sini sistem komputer memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, unit pemrosesan sentral atau dalam bahasa Inggris Central Processing Unit yang biasa disingkat CPU. Yang kedua, memori ROM dan RAM. Lalu ada input atau output. Dalam sistem komputasi banyak sekali hardware. Dalam hal ini masalah komputasi kita batasi hanya pada PC atau personal computer. Nah, PC ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. Nah, di sini untuk CPU memiliki 11 komponen. Yang pertama prosesor, yang kedua motherboard atau mainboard, yang ketiga RAM atau random access memory, yang keempat VGA card atau video graphic array, kelima hard disk drive atau HDD, lalu ada floppy disk drive, lalu yang ketujuh CD-ROM atau DVD-ROM drive, lalu ada network adapter, 9 sound card dan speaker, 10 power supply dan UPS, dan casing. Nah, di sini dalam pokok pembahasan kedua, input-output akan dijelaskan secara rinci tentang komponen-komponen sebelumnya. Yang pertama ada prosesor. Nah, prosesor ini atau mikroprosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Nah, adapun produsen prosesor yang terbesar di dunia yaitu Intel dan AMD. Nah, di sini Intel dan AMD mengeluarkan beberapa seri prosesornya. Di antaranya dari kubu Intel ada seri 386, Pentium, Celeron, dan sebagainya. Lalu untuk kubu AMD ada AMD Athlon, Duron, Opteron, dan sebagainya. Lalu komponen yang kedua ada motherboard, yang merupakan papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen sehingga komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Nah, di sini motherboard dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ATX dan non-ATX. Lalu untuk komponen yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, yang merupakan memori utama sebuah PC.
Nah, RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. RAM ini dibedakan menjadi dua jenis yang paling banyak digunakan, yaitu SDRAM dan RDRAM. Lalu komponen selanjutnya ada VGA card atau Video Graphic Array, yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual gambar atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Lalu ada hard disk drive atau HDD, yang merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA dan IDE. Lalu ada floppy disk drive atau FDD, yang biasa dikenal dengan FDD, yang merupakan alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Lalu untuk komponen selanjutnya ada CD-ROM dan DVD-ROM drive, yang merupakan alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Lalu ada network adapter, yang merupakan alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada sound card dan speaker yang berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Lalu ada power supply dan UPS yang merupakan mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Nah, selain power supply dikenal juga UPS. Nah, UPS ini merupakan singkatan dari Uninterruptible Power Supply, yang merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti. Lalu ada keyboard, yang merupakan alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Nah, lalu ada komponen input mouse yang memungkinkan pointer atau kursor bergerak ke segala arah. Lalu ada scanner yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar. Lalu ada barcode reader yang berfungsi untuk memasukkan data dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Lalu komponen terakhir ada monitor, yang merupakan komponen utama untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya adalah tahap perangkaian perakitan komputer. Mula-mula penyiapan motherboard, yang kedua memasang prosesor, yang ketiga memasang heatsink, yang keempat memasang modul memori, kelima memasang motherboard pada casing, lalu memasang power supply, lalu memasang kabel motherboard dan casing, lalu memasang drive, memasang card adapter, dan penyelesaian akhir. Nah, untuk langkah pertama di sini untuk penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Kedua, memasang prosesor. Nah, di sini prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasangnya itu prosesor jenis soket dan slot berbeda dari jenis soketnya. Kedua, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Lalu tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Lalu masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soketnya. Lalu turunkan kembali tuas pengunci. Lalu proses yang ketiga yaitu memasang heatsink. Pemasangan heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor yang terdapat pada fan dihubungkan ke slot yang ada pada motherboard. Lalu untuk
proses selanjutnya yaitu memasang modul memori. Modul memori dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis SIMM dan jenis DIMM dan RIMM. Untuk jenis SIMM, pertama sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Lalu dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Lalu untuk jenis selanjutnya itu jenis DIMM dan RIMM. Yang pertama, cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya di DIMM dan RIMM pada posisi lekukannya saja. Kedua, rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Lalu langkah yang terakhir dalam pemasangan modul memori yaitu kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Lalu proses kelima, itu pemasangan motherboard pada casing. Pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Kedua, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Lalu tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Lalu pasang bingkai port I/O pada motherboard jika ada. Lalu terakhir pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Proses keenam ada pemasangan power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup penguncinya. Lalu hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Lalu proses ketujuh yaitu memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama, setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Kedua, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Lalu, pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Lalu, untuk motherboard non ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Lalu perhatikan posisi pin 1 untuk memasangnya. Lalu pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci pelat tertutup lubang port tersebut, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Lalu bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Terakhir, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Proses selanjutnya yang ke-8 yaitu memasang drive. Pertama, copot pelet penutup bay drive atau ruang untuk drive pada casing. Yang kedua, masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur setting jumpernya. Lalu sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Lalu hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dahulu. Lalu ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive-nya. Lalu bila ada kabel IDE terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumpernya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Lalu konektor IDE secondary daripada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan, langkah selanjutnya yaitu floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Lalu yang terakhir, sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. Untuk pemasangan card adapter, proses ke-9, yaitu pegang card adapter pada tepi,
Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Kedua, pasang skrup penahan card casing. Lalu, hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. Lalu proses ke-10 terakhir, itu penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser pintunya. Lalu yang kedua, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. 3, pasang konektor monitor port video card. Lalu pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Lalu hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial. Lalu hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Lalu dalam proses pengujian atau penyelesaian, nah di sini hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dari suara speaker. Lalu program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila ada kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep. Lalu jika terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk ke program BIOS. Selanjutnya periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Lalu beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Lalu simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Lalu yang terakhir, setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Nah, itulah tadi proses perangkitan komputer yang merupakan pembahasan terakhir dari hardware komputer ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.